Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Lin Tian tidak ingin meminta hal lain lagi kepada mereka. Karena jika dia meminta hal yang besar kepada keluarga Tian ini, mereka pasti akan menolak bantuannya mentah-mentah. Karena itulah dia hanya ingin mereka bergabung untuk melawan musuh mereka bersama, dan itu sudah jelas tidak ada maksud untuk mencoba mengkhianati tuan mereka sendiri. Dan hal itu juga bisa diterima oleh mereka tanpa sedikit pun keberatan. Oke, kalau hanya itu, kami setuju denganmu. Karena bagaimanapun juga, tulang tuaku ini ingin membalas dendam kepada orang itu, jawab salah satu mayat tetua keluarga Tian dengan serius sambil memandang Lin Tian. Bagus kalau begitu, aku dan putri kalian bisa dibilang sebagai kenalan, jadi aku juga berharap kalian juga bisa melindunginya di saat dalam keadaan genting, ucap Lin Tian. Tentu saja, dia adalah garis keturunan terkahir keluarga kami. Dan kami juga akan melindunginya sekuat tenaga kami, meskipun harus mengorbankan hidup kami sendiri, jawab salah satu mayat tetua wanita di sana. Lin Tian tersenyum puas dengan perasaan tulus mereka, karena ingin melindungi Tian Hunhu. Jadi dia tidak banyak berbicara lagi, dan mengeluarkan satu buah kehidupan yang pernah dia berikan dulu kepada Dewa Takdir. Sebenarnya dia telah membuat ladang sendiri untuk buah seperti ini, dan itu berada di dalam dunia yang dia ciptakan dalam tubuhnya. Bisa dibilang juga, dia berhasil dalam mengembangkan buah tersebut. Jadi sekarang dia memiliki banyak buah seperti itu di dalam dunia, atau dimensi kehidupannya yang digunakan untuk menyimpan berbagai tanaman berharga. Buah apa itu? Kenapa aku merasakan buah itu ada energi kehidupan yang sangat murni? Tanya tetua Tian kepada Lin Tian, sambil menatap buah yang ada di tangan Lin Tian. Oh, ini adalah buah kehidupan. Tapi buah ini berbeda dengan buah kehidupan di alam kehidupan, karena fungsi dari buah ini adalah murni untuk menghidupkan kembali roh yang telah mati, jelas Lin Tian kepada mereka semua. Apa? Buah roh kehidupan? Aku tidak pernah mendengar buah seperti itu. Di mana kamu mendapatkan buah itu? Tanya tetua Tian dengan penasaran. Tentu saja di dunia sekarang buah itu sudah tidak ada lagi, tapi lain hal nih jika di zaman kuno, jawab Lin Tian dengan santai. Oh, begitu rupanya, aku jadi ingat, kamu pernah ke masa lalu, dan di sana kamu mengenal Tuan Putri. Pantas saja kamu lebih banyak mengetahui hal ini daripada kami semua, padahal kami telah hidup jutaan tahun yang lalu, ucap mayat tetua wanita keluarga Tian dengan menghela nafas. Aku akan memotong buah ini menjadi setengah, dan itu cukup untuk menghidupkan kalian, ucap Lin Tian sambil memotong buah itu, dan melemparkan ke arah dua tetua yang terdekat dengannya. Tetua itu menerima buah Lin Tian, dan dia melihat ke arah tetua Tian atau tetua agung dari keluarga Tian, lalu meminta persetujuannya. Tetua agung itu mengizinkan mereka untuk mencoba menelan buah tersebut. Mendapat persetujuan tetua agung, mereka berdua menelan buah roh kehidupan itu. Dalam sekejap, energi kehidupan yang kuat tiba-tiba saja tersebar di dalam tubuh mereka. Perlahan-lahan kulit pucat mereka kembali seperti kulit orang hidup, dan juga energi mayat mereka entah kenapa perlahan-lahan juga telah menghilang. Setelah beberapa menit, mereka bisa merasakan jantung dan organ tubuh mereka kembali bergerak seperti orang yang hidup. Wajah mereka tampak kaget tidak percaya, lalu tetua yang di sampingnya itu mencubit kulit tetua yang menelan buah roh kehidupan bersama dengannya. Aduh, tiba-tiba dicubit seperti itu, ini membuat tetua itu merasakan sakit. Ini benar-benar nyata, aku hidup kembali. Namun entah kenapa, sekarang aku merasakan tidak enak berada di tempat ini, ucap tetua tersebut dengan gembira. Bodoh, itu sudah jelas marena kita telah hidup kembali. Tapi kenapa kamu mencubitku? Tanya tetua yang dicubit itu.
Saudaraku, aku hanya ingin tahu apakah kulitmu benar-benar bisa merasakan sakit. Jika tidak sakit, bukankah itu berarti kalau kita masih mayat hidup? Jawab tetua itu dengan alasan yang serampangan. Sial, aku sudah tidak tahan berada di sini. Tetua Agung, aku harus keluar dari tempat ini sekarang juga, ucap salah satu tetua dengan gelisah, karena dia tidak bisa menahan korosi energi mayat di tempat itu. Kalian boleh keluar dari sini, nanti kita berkumpul setelah semua dihidupkan kembali, bakas tetua agung itu, dan dia tidak melarang mereka berdua pergi dari tempat itu. Terima kasih Kaisar Langit, kami akan berbicara lagi nanti denganmu setelah keluar dari sini, ucap kedua tetua itu. Lalu tanpa menunggu jawaban dari Lin Tian, mereka langsung melesat melewati tangga yang menuju ke markas atas. Paman, aku memiliki pil yang dibuat dari buah itu. Bagikan ini semua kepada mereka, dan biarkan mereka langsung keluar dari sini setelah kembali hidup, ucap Lin Tian sambil memberikan banyak botol kepada tetua agung itu. Kenapa tadi kamu tidak menggunakan pil ini? Tanya tetua agung sambil menatap Lin Tian. Bukannya aku tidak mau, tapi pil yang ada mungkin tidak cukup untuk yang lainnya. Jadi aku mencoba 2 buah tadi, itu agar aku tahu efeknya sama atau tidak saat dibagi menjadi 2. Dan nanti juga bisa dibagi, jika pil-pil ini kurang, jelas Lin Tian yang terlihat meyakinkan. Oh, sepertinya mereka berdua telah menjadi tikus percobaanmu, ucap tetua wanita itu dengan senyum main-main kepada Lin Tian. Begitulah. Meskipun jika buah itu tidak ada efeknya kepada mereka, aku akan tetap memberikan pil ini kepada keduanya. Tapi aku tidak menyangka, kalau setengah dari buah itu akan berfungsi dengan baik, jawab Lin Tian dengan santai. Semua keluarga Tian menggelengkan kepala mereka saat menatap Lin Tian, karena pemuda ini ternyata sedikit licik. Entah apakah dia pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain, dan mereka juga tidak tahu. Tapi yang jelas jika tiba-tiba ada hal bagus dari pemuda ini, maka lebih baik membiarkan orang lain mencobanya dulu sebelum mereka. Tetua Agung segera membagikan semua pil yang ada di botol itu kepada semua keluarga Tian. Lin Tian juga mengeluarkan kotak yang cukup besar, dan kotak itu berisikan pil roh kehidupan. Sebenarnya dia sendiri hanya iseng, saat dia membuat pil ini di zaman kuno dulu. Namun dia tidak menyangka, kalau pil yang tidak pernah ada orang yang mencobanya dulu, ternyata sekarang akan berguna. Lin Tian hanya bisa mengetahui pil itu dapat menghidupkan orang lain, tapi tidak terlalu mengetahui fungsi sebenarnya dari pil roh kehidupan itu. Semoga saja pil ini berfungsi dengan baik. Jika itu gagal, bisa-bisa aku digantung oleh Mu Suanyin saat Hun Hu mengeluh kepada istriku itu, ucap Lin Tian dalam pikirannya. Mereka tidak sadar, kalau sebenarnya yang dijadikan bahan percobaan bukanlah 2 orang tadi. Tetapi mereka semualah yang telah menjadi tikus percobaannya. Jika semua keluarga Tian itu sadar kalau diri mereka digunakan sebagai percobaan oleh Lin Tian, mungkin mereka memuntahkan seteguk darah atau mereka akan benar-benar mati di saat itu juga. Dalam beberapa jam kemudian, semua keluarga Tian telah dihidupkan kembali. Tubuh mereka telah benar-benar seperti makhluk hidup secara normal, dan hak ini membuat mereka benar-benar merasakan kebahagiaan. Terima kasih Kaisar Langit, ucap semua keluarga Tian dengan hormat. Tidak perlu berterima kasih, karena bagaimanapun juga kalian adalah keluarga Hun Hu. Jadi bisa dibilang kita semua adalah keluarga, dan kata-kata terima kasih tidak diperlukan di antara kita, jawab Lin Tian dengan tenang, dan tanpa ada sedikit pun kesombongan saat di hadapan mereka semua. Kalau begitu mari kita kembali ke atas, dan membahas sesuatu yang telah aku dan Kaisar Langit rencanakan untuk berperang melawan orang bangsat itu, ucap Tetua Agung dengan marah saat memikirkan pria yang dia maksud itu.
Semua keluarga Tian mengangguk setuju, mereka semua langsung berjalan bersama menaiki tangga menuju ke atas markas mereka. Tapi entah kenapa Lin Tian tidak mengikuti mereka, dan malah memilih tinggal di tempat itu sementara waktu. "Pergilah duluan, aku ingin berlatih di sini untuk sementara waktu," ucap Lin Tian sambil menatap Tetua Agung. "Apakah kamu yakin, tempat ini hanya berisikan energi mayat, dan itu tidak berguna untukmu?" ucap Tetua Agung sambil membujuk Lin Tian untuk tidak melakukan hal bodoh di sini. Namun Lin Tian tetap bersikeras untuk tinggal di sini sementara waktu. Meskipun tempat ini tidak cocok untuk orang lain berlatih, tapi untuk Lin Tian, tempat ini sangatlah berguna. Dia ingin mencoba mempelajari energi mayat ini dengan harapan, dia dapat menciptakan energi baru atau kekuatan baru baginya. Dari analisa Lin Tian terakhir kalinya, namun itu pun jika tebaknya benar. Kalau dia dapat menguasai energi mayat ini, ada kemungkinannya dia bisa menghidupkan orang mati tanpa perlu buah roh kehidupan lagi. Itu bisa disebut juga dia menjadi orang yang menguasai hidup dan mati seseorang. Kalau begitu berhati-hatilah. Jika kamu tidak sanggup, maka segeralah keluar dari sini. Karena bagaimanapun juga, energi mayat di sini jauh berbeda dengan energi mayat di dunia yang lebih rendah dari kita, jelas Tetua Agung. Lin Tian mengerti dengan penjelasan Tetua Agung itu, dan meyakinkan kalau dirinya tidak akan tahan dengan energi mayat ini, dan kemudian akan keluar dengan cepat tanpa melakukan hal ceroboh lagi. Setelah yakin dengan Lin Tian, Tetua Agung akhirnya keluar dari ruang bawah tanah itu dengan membawa semua keluarga Tian yang tersisa. Melihat semua orang telah keluar, Lin Tian kemudian tersenyum, lalu duduk di tengah-tengah ruang bawah tanah itu sambil menutup matanya. Perlahan-lahan energi mayat itu tersedot ke dalam tubuh Lin Tian, dan itu menyebabkan Lin Tian secara perlahan menjadi mayat hidup. Meskipun begitu, Lin Tian tampak tidak bergerak sedikit pun. Kini tubuhnya mulai memucat seperti mayat, dan rambutnya juga telah memutih. Bahkan wajah Lin Tian terlihat semakin tua, dan tubuhnya yang kuat ini perlahan-lahan menjadi sangat kurus. Itu terjadi hanya dalam waktu 1 jam saat dia duduk di sana. Lin Tian masih menutup matanya, bahkan setelah beberapa jam lagi berlalu di ruang bawah tanah itu. Saat semua keluarga Tian naik ke atas dan telah berada di markas mereka, wajah semua keluarga Tian itu langsung kaget dan tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat banyak bawahan mereka yang terkapar pingsan, dan juga terluka akibat sesuatu hal yang tidak mereka mengerti. Awalnya Tetua Agung berpikir kalau ada yang menyerang mereka lagi, tapi pikiran itu langsung hilang saat melihat ke langit. Di sana mereka melihat ada 2 wanita, yang satu sedang lari, dan yang satunya lagi sedang mengejar yang lari. Akhirnya semua keluarga Tian memandangi wanita yang dikejar itu. Wajah mereka tampak kaget, dan juga tidak menyangka kalau wanita itu adalah putri mereka sendiri. Tetua Agung, ini, sebaiknya jangan mengganggu mereka, apalagi mengganggu wanita yang mengejar Tuan Putri itu. Kekuatannya jauh lebih kuat dariku maupun kalian, bahkan putri sendiri tidak akan berdaya melawannya, jawab Tetua Agung dengan serius sambil menatap mereka semua. Dia segera menjelaskan itu, karena dia takut ada keluarganya yang bodoh dan memprovokasi Mu Xuanyin. Kalau begitu, jelaskan kepada kami siapa wanita itu. Dan kenapa dia mengejar Tuan Putri kita, tanya tetua wanita. Tetua Agung pun menjelaskan, kalau Mu Xuanyin adalah kakak dari Tian Hunhu di masa lalu. Dan wanita itu juga, dia adalah istri dari Kaisar Langit yang sekarang. Setelah mendengar penjelasan dari Tetua Agung, semua orang akhirnya mengerti kenapa Lin Tian begitu murah hati membantu mereka untuk hidup kembali. Ternyata itu berhubungan dengan Tuan Putri, dan juga kakak masa lalu Tuan Putri mereka. Jadi sekarang kita tidak harus berbuat apa-apa, begitu? Tanya tetua wanita dengan bingung.
Iya, kalian lihatlah semua bawahan kita yang ada di sini. Aku yakin putri meminta mereka untuk membantunya, tapi mereka malah diterbangkan oleh permaisurimu, jawab Tetua Agung sambil menunjuk semua korban yang tergeletak di tanah. Kalau begitu mari kita masuk lagi, dan jangan sampai terlihat oleh putri, ucap salah satu tetua sambil mundur perlahan-lahan ke belakang. Kamu benar. Yang lain juga setuju, dan langsung balik kanan untuk menghindari masalah yang tidak perlu terjadi. Kakak, aku salah, tolong ampuni aku, ucap Tian Hunhu yang sudah lelah dikejar oleh Mu Suanyin beberapa jam lamanya. Kamu sekarang sudah sadar kalau salah, baguslah, aku tidak perlu mengejarmu lagi. Sekarang menyerahlah dengan patuh, dan kakak tidak akan terlalu kasar kepadamu, ucap Mu Suanyin sambil memandang Tian Hunhu. Cih, siapa juga yang akan percaya dengan kakak? Meskipun dulu kakak sangat pendiam, tapi kakak adalah orang yang paling tegas dan juga tidak pandang bulu di saat menerapkan hukuman, ucap Tian Hunhu dengan kesal di dalam hatinya. Jika dibandingkan dengannya, kakaknya jauh lebih kejam saat menghukum seseorang. Bahkan dulu dia pernah dikurung dalam kamar, itu tanpa bisa keluar dari kamar tersebut. Lalu dia mencoba untuk kabur, tapi malah terkena sambaran petir saat baru saja melangkah keluar dari jendela. Lalu pernah juga seorang prajurit mengintip beberapa pelayan yang sedang mandi, dan kakaknya langsung menggantung pelayan tersebut sambil telanjang di gerbang kota. Yang lebih parahnya lagi adalah, dulu pernah ada pria yang memperkosa seorang gadis. Kakaknya memberikan hukuman untuk memotong joni pria tersebut, dan hukuman itu membuat pria itu menjadi seorang jomblo selamanya. Hunhu, kenapa kamu tidak menemuiku? Tanya Mu Suanyin dengan suara yang tiba-tiba melembut. Saat Tian Hunhu mendengar suara lembut Mu Suanyin, lalu dia melihat tatapan Mu Suanyin menjadi lembut juga, dan bahkan ada air mata yang jatuh ke pakaiannya. Tian Hunhu tiba-tiba saja menjadi gelisah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melemah saat itu juga. Maafkan aku kak, ucap Tian Hunhu yang sudah tidak tahan lagi saat melihat kesedihan kakaknya. Dia tiba di depan Mu Suanyin, dan memeluk wanita itu sambil menangis. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.